Walaupun terjadi kerugian di bottom line pada Juni 2020, namun Pertamina tetap berhasil mencapai kinerja positif pada laba operasi sebesar 443 juta US dollar dan EBITDA sebesar 2,61 miliar US dollar, yang menunjukkan kegiatan operasional Pertamina tetap berjalan dengan baik. Pertamina optimis kinerja akan positif pada akhir tahun 2020 dan tetap memberikan kontribusi pada negara secara optimal. Pandemi COVID-19 menekan kinerja berbagai sektor usaha di dalam negeri, salah satunya Pertamina. Di sepanjang semester 1 tahun ini, Pertamina mengalami kerugian sebesar 767,92 juta dolar atau setara 11,3 triliun rupiah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute, Komaydi Notonegoro memperkirakan kerugian Pertamina ini terjadi akibat adanya tekanan di sisi hulu dan hilir. Menurut Komaydi, anjloknya harga minyak mentah dunia telah menekan keuangan perusahaan. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan konsumsi BBM hingga 60%, serta kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan terhentinya mobilitas masyarakat. Namun Komaydi memperkirakan kinerja Pertamina akan kembali pulih di semester kedua tahun ini, didukung oleh pemulihan ekonomi global. Nah, kalau perekonomian globalnya mendapat ekspektasi positif, otomatis kegiatan penunjangnya termasuk permintaan terhadap BBM dan gas juga akan meningkat, Mbak. Karena mereka ini kan dua produk sebagai supporting kegiatan ekonomi global. Jadi kalau ekonominya pulih pasti permintaannya akan meningkat. Nah, kalau permintaan meningkat, hukum pasar sederhana pasti harganya akan kembali ke titik normal. Selain Pertamina, perusahaan migas lainnya seperti ExxonMobil dan Chevron juga mengalami kerugian. Exxon merugi 1,1 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Chevron merugi 8,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sepanjang semester 1 2020, seiring dengan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, memberikan dampak yang signifikan kepada seluruh industri, tidak terkecuali industri migas. Seluruh major oil company di dunia terdampak dengan penurunan kinerja yang cukup dalam, bahkan banyak yang mengalami kerugian jauh lebih besar dari Pertamina. Kondisi dan dampak pandemi COVID yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini juga menyebabkan Pertamina menghadapi triple shock, yakni penurunan konsumsi BBM di dalam negeri, kerugian selisih kurs karena pergerakan nilai tukar dolar terhadap rupiah, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi keekonomian di bisnis hulu migas. Walaupun terjadi kerugian di bottom line pada Juni 2020, namun Pertamina tetap berhasil mencapai kinerja positif pada laba operasi sebesar 443 juta US dollar dan EBITDA sebesar 2,61 miliar US dollar, yang menunjukkan kegiatan operasional Pertamina tetap berjalan dengan baik. Prioritas Pertamina adalah penyediaan dan pelayanan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini yang terus dijalankan secara konsisten meskipun di tengah krisis, baik itu kegiatan di sektor hulu migas sampai dengan pendistribusian BBM dan LPG ke pelosok tanah air. Juga menjalankan proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, Pertamina tetap menjalankan peran menggerakkan ekonomi nasional. Dalam menghadapi situasi ini, sejak awal pandemi, manajemen Pertamina dengan cepat melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurangi kerugian serta mendongkrak kinerja sampai dengan akhir tahun. Pada level operasional, Pertamina melakukan efisiensi belanja modal lebih dari 20% dari budget atau sebesar 3 miliar US dollar dan efisiensi biaya operasional sebesar 30%. Fokus juga pada investasi yang diperlukan untuk menjaga kehandalan infrastruktur termasuk proyek RDMP dan GRR dan juga investasi lain yang memiliki keuntungan tinggi. Pertamina juga melakukan renegosiasi kontrak-kontrak untuk menyesuaikan dengan budget dan prioritas yang ada saat ini, serta menetapkan TKDN dengan target minimal 30% dari nilai kontrak pada proyek-proyek infrastruktur untuk menumbuhkan keekonomian nasional. Pertamina tetap menjalankan operasional dan investasi di sektor hulu untuk menjaga produksi migas dan mendayagunakan penyerapan minyak dalam negeri serta
mengurangi impor minyak. Pertamina juga terus meningkatkan efisiensi energi dengan menggunakan pasokan gas alam untuk menggantikan bahan bakar di kilang. Sehingga hal tersebut memacu efisiensi yang lebih dalam lagi. Efisiensi juga dilakukan dengan inisiatif transformasi digital seperti digitalisasi SPBU, pengadaan digital, dan lain sebagainya. Pertamina memanfaatkan skema kemitraan strategis dalam berbagai kontrak investasi untuk mengurangi resiko serta sekaligus mendapatkan teknologi terbaik. Pertamina juga melakukan refinancing hutang jangka panjang untuk mendapatkan biaya bunga yang kompetitif. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor penjualan, Pertamina mengoptimalkan program loyalitas dan juga inovasi lainnya seperti Pertamina Deliverance Service. Meningkatkan kinerja arus kas juga akan terus dilakukan Pertamina dengan mengoptimalkan cash management Pertamina Group. Dengan berbagai langkah tersebut, Pertamina optimis kinerja akan positif pada akhir tahun 2020 dan tetap memberikan kontribusi pada negara secara optimal.